Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kali ini kita belajar 1 Yohanes, jadi The Secret of 1 Yohanes. Singkatan dari 1 Yohanes, saya ulangi lagi. Singkatan dari Yohanes, saya ulangi lagi. Yesus, orisinal, Tuhan, Allah yang Esa. Kita akan belajar banyak tentang keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus. Kenapa disebut Kristus dan Trinitas Allah, saudaraku. Nah, kita langsung masuk di dalam bagian pertama dalam surat 1 Yohanes, itu tinggal dan bersekutu dalam kasih Allah. Itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17. Kita langsung masuk di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Pengalaman tentang firman dari hal hidup. Ini ya, apa yang sudah saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, apa yang sudah ada dari permulaan, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami pandang, dan yang telah kami jamah dengan tangan kami, yaitu tentang firman dari hal hidup. Rasul Yohanes memberi kesaksian dari apa yang dia alami, yaitu tentang firman dari hal hidup. Hal ini membuktikan bahwa kesaksian berdasarkan apa yang dia alami merupakan kesaksian yang benar. Saya sudah ngalami kok, dan saya tuliskan ini, saya ajarkan ini. Jadi ini tulisan yang benar dari kesaksian. Ini mengajarkan kita sebagai orang beriman, jika kita ingin bersaksi, maka kita harus mengalami sendiri. Barulah kita bisa bersaksi kepada orang lain. Ayub mengalami sendiri pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, sehingga dia bisa bersaksi dengan yakin. Itu Ayub 42 ayat yang ke-5. Jika kita belum punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, maka ayo kita mintalah pengalaman dengan Tuhan. Memang pengalaman dengan Tuhan itu tidak selalu mengenakan buat jasmani kita. Misalnya berkat Tuhan, dapat berkat mujizat pertolongan Tuhan, uang banyak dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tidak selalu itu. Bahkan banyakannya berkat-berkat Tuhan, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu banyaknya itu ya melewati masalah-masalah, saudaraku, yang menyesakkan hati, yang menyedihkan hati. Tapi saat kita berhasil melewatinya bersama dengan Tuhan, seperti halnya Ayub, maka kita bisa bersaksi kepada orang lain, dan kesaksiannya itu akan sangat berpengaruh karena berasal dari apa yang kita alami. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan ini adalah suatu pengalaman yang menaati kebenaran firman Tuhan, sehingga hal itu menjadi perhiasan bagi pengajaran Allah. Titus 2 ayat 10, kita sudah belajar The Secret of Titus. Ayat Titus 2 ayat 10 ini mengandung rahasia yang dalam, saudaraku. Hidup orang beriman seperti suratan Kristus yang terbuka, 2 Korintus 3:2, sehingga bisa dibaca, dilihat. Apa itu isi Alkitab? Itu melalui hidup orang beriman. Orang melihat kejujuran. Apakah ada kejujuran dalam firman Tuhan? Dilihat, oh betul ada, karena orang beriman, pengikut Kristus itu orang-orang yang jujur dan lain sebagainya. Bagaimana karakter Kristus bisa dipelajari? Yaitu melalui kehidupan orang beriman tersebut, sehingga orang lain bisa percaya Tuhan melalui hidup kita. Ajaran-ajaran Allah bisa terhiasi atau diperindah dengan cara kita menggenapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, saudaraku. Nah ini, orang lain yang menilai hidup kita akan memuliakan Tuhan. Galatia 1 ayat 24 dalam King James Indonesia, memuliakan Allah yang di dalam saya. Nah ini saudara, jadi pengalaman seperti inilah yang bisa kita saksikan kepada orang lain agar mereka mendapat berkat seperti kita. Nah, Rasul Yohanes itu menggunakan kata kami dalam ayat ini. Kami, apa yang telah kami jamah. Karena apa? Karena dia bersama dengan rasul-rasul Tuhan yang lain telah mengalami sendiri pengalaman-pengalaman dengan putra manusia Yesus saat berada dalam dunia sekitar berapa tahun? 3,5 tahun. Jadi ini untuk membuktikan bahwa Rasul Yohanes tidak sendiri, melainkan ada 11 rasul lain yang juga mengalami hal yang sama. Sehingga Rasul Yohanes mengajak pembacanya, yaitu kita yang baca surat ini, juga mau tertarik untuk mengalami dan merasakan hal yang sama. Paling tidak sudah ada 12 rasul. Yudas itu memilih untuk tidak setia, mati bunuh diri. Total yang setia 11 rasul.
Matias terpilih, dia juga ada bersama-sama mulai dari baptisan Yohanes sampai terakhir, walaupun dia tidak disebut rasul. Nah, dia juga sudah melihat sendiri, saudaraku. Nah, oleh karena itu 1 Yohanes ini surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 ini mengajak kita, ayo tinggallah, maulah lu, sudah ada contohnya loh. Ayo kita mau masuk lebih dalam lagi kepada kasih Allah, saudara. Dalam kalimat pertamanya ditulis apa yang sudah ada dari permulaan. Ini mirip ya dengan kitab Injil Yohanes 1 ayat 1, yaitu menggunakan kata pada mulanya, atau Inggrisnya itu the beginning. Juga dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, that which was from the beginning. Nah, bahasa Yunaninya arche, ARCHI. Ini merujuk pada sebelum putra manusia Yesus lahir. Dialah Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yunaninya arche, pada mulanya itu arche. Pada kalimat pertama ini juga mengandung rahasia. Pada mulanya Yesus itu adalah Allah. Jelaskan langsung. Pada mulanya firman dari yang hidup, pada mulanya itu Allah. Yohanes 1 ayat 1, saudaraku. Walaupun namanya belum terbuka dalam Hakim-Hakim 13 ayat 18, Amos 30 ayat 1. Siapa namanya itu? Bukankah namanya itu ajaib? Dalam Yesaya, seorang putra telah diberikan kepada kita, namanya disebut ajaib. Belum kelihatan, belum terbuka, barulah di dalam setelah 4000 tahun itu baru nama itu terbuka. Putra Allah itulah Yesus Kristus. Nah, ini saat kita membandingkan antara 1 Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1, ditambah lagi kitab Kejadian 1 ayat 1, maka ada kesamaan dari ayat-ayat ini. 1 Yohanes 1, apa yang sudah ada dari permulaan. Kalimatnya seperti itu. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi ada kemiripan kalimat ini membuktikan bahwa Yesus itulah Allah. Ada beberapa kesamaan. Yang pertama, menunjukkan awal dari segala sesuatu, dari kekal. Kedua, sutradaranya adalah Allah, yaitu firman itu sendiri. Jika dalam Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dalam Yohanes 1 ayat 1 menceritakan kejadian sebelum penciptaan, yaitu pada mulanya Allah itu sendiri. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada suatu waktu Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14, ayat 17, ayat 29. Firman menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16. Jadi jika digabung, maka akan berbunyi seperti ini. Pada mulanya adalah Allah, yaitu firman. Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, tepatlah bahwa Allah disebut sebagai Alfa dan Omega dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Usia firman Tuhan itu juga Alfa dan Omega, itu kekal, sehingga tidak bisa disandingkan dengan buku-buku dunia manapun di dalam dunia ini, karena memang firman Tuhan itulah Allah yang kekal. Dan Rasul Yohanes itu melihat firman menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, firman dari hal hidup. Itu ya kesamaannya. 1 Yohanes 1 meyakinkan kita bahwa Yesus itu pada mulanya sebelum dia lahir di dalam dunia, dia adalah Allah yang kekal. Dia juga menciptakan langit dan bumi. Dia termasuk dalam 3 pribadi Allah, yaitu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menggunakan kata kita dalam menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya. Pada mulanya itu Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mencipta, bahasa Ibraninya itu adalah bara, saudaraku. Bara ini hanya dipakai dalam diri Allah, karena manusia itu tidak bisa mencipta. Manusia hanya bisa menemukan. Bahasa Inggrisnya invent. Tidak bisa menciptakan. Artinya adalah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, itu adalah Allah itu sendiri.
Bilangan 16 ayat 30. Kita baca saja. Bilangan 16 ayat yang ke-30. Bilangan 16 ayat yang ke-30. But if the Lord make a new thing, membuat segala sesuatu yang baru. Kalau yang dalam terjemahan baru, jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, saudaraku. Firman Tuhan itu benar-benar berkuasa menciptakan segala sesuatu, karena firman itu sendiri adalah Allah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan selalu ada maksud dan tujuannya. Allah tidak pernah menciptakan dengan kekacauan, melainkan selalu sempurna. Dalam 1 Korintus 14 ayat 23, Kejadian 1 ayat 4, 12, 25, 30. Allah melihat baik adanya. Nah itu. Segala ciptaan itu menceritakan tentang kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 2, termasuk manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Wahyu 4 ayat 11 dalam King James, bahasa Inggrisnya, for thy pleasure. Nah, orang yang tidak mengakui Yesus adalah Allah yang terlihat dari ciptaannya, Roma 1:20, adalah orang-orang yang sangat bodoh, bebal, dan buta. Roma 1 ayat yang ke-21. Jadi kita harus percaya Yesus itu adalah Allah, karena terlihat dari ciptaannya. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia. Firman itu menciptakan langit dan bumi. Jadi firman itulah yang kekal. Dari kekal sampai kepada kekal, saudaraku. Nah ini, ayo pastikan hidup kita menceritakan kemuliaan Allah. Seperti halnya Rasul Yohanes ini. Sehingga orang-orang yang buta bisa jeli melihat hidup kita. Yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga oh ya ini benar. Firman itu menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Itu firman menciptakan segala sesuatu. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Orang yang berdosa, penuh dengan dosa, bisa menjadi orang yang suci. Ini saudaraku. 1 Yohanes 1 ayat 1. Rahasia sebegitu dalam menceritakan tentang Yesus itu adalah Allah pada mulanya. Rasul Yohanes membuktikan apa yang dia alami. Demikian juga hidup kita harus mengalami apa yang dialami Rasul Yohanes. Apa yang dialami Rasul Yohanes. Tapi perbedaannya dulu, saudara. Perbedaannya, Rasul Yohanes mengalami saat Yesus bersama-sama dengan Yesus secara fisik saat Yesus ada dalam dunia ini. Sedangkan kita mengalami bersama Yesus secara rohani dengan iman kita. Apakah nggak bisa dirasakan? Sangat bisa dirasakan. Adapun apa yang dialami Rasul Yohanes juga dapat kita alami, saudaraku. Yang pertama, yang telah kami dengar. Rasul Yohanes mendengar sendiri semua perkataan Tuhan Yesus sebagai wujud putra manusia. Tetapi kita juga mendengar sendiri suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus juga berbicara untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Jadi saudaraku, kita juga bisa mengalaminya baik secara langsung, secara audible, walaupun frekuensinya jarang. Tapi tetap masih bisa. Frekuensinya memang jarang. Juga pada waktu kita dengar secara audible, secara suara langsung, pastikan suaranya itu tidak bertentangan dengan firman. Kalau bertentangan dengan firman itu pasti bukan dari Tuhan. Tapi yang paling sering adalah dari perasaan hati. Ini yang paling sering terjadi. Kadang perasaan hati tidak enak. Hati mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tapi tetap harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah patokan tertinggi. Bukan perasaan hati, bukan suara. Tapi firman Tuhan. Kalau kata dorongan, ayo kamu doakan buat si A. Karena si A kok rasanya ada sakit di dalam tubuhnya. Oke, itu kan hal yang baik dorongan itu. Doakan saja. Doakan saja. Dan karena itu ada peneguhan. Coba kita datangi si A. Kamu ada sakit ya? Dan itu akan benar. Loh ya, kamu kok tahu saya ada sakit? Saya ada perasaan yang diberikan Tuhan dalam hidup saya untuk saya doakan kamu. Saya yakin kamu akan disembuhkan. Dan sembuh, saudaraku. Itu pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, ini adalah frekuensi yang selalu. Kalau perasaan hati sering. Kalau audible sangat jarang.
Tapi baca Alkitab selalu. Ini adalah perkataan firman Tuhan. Ini patokan utama. Oleh karena itu perbanyak membaca Alkitab. Karena itu suara dari firman yang hidup. Firman hidup. The word of life. Firman kehidupan. Kedua, yang telah kami lihat dengan mata kami. Bahasa Yunani-nya apo. Yang kami lihat dengan sendiri. Rasul Yohanes itu melihat fisik Tuhan Yesus sebagai wujud putra manusia selama 3,5 tahun di dalam dunia. Sedangkan kita tidak, kita nggak bisa melihat dengan jelas. Tapi kita bisa melihat dengan jelas. Dari apa? Dari pekerjaannya. Roma 1 ayat 20. Ciptaannya. Oleh karena itu kita bisa minta pengalaman dengan Tuhan. Sehingga bisa melihat dengan jelas. Bukan hanya dengan kata orang. Pada waktunya Tuhan, kita akan melihat dengan jelas, mata dengan mata. Saat kapan? Itu saat pengangkatan. Atau saat kita mati dalam Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Intinya saat kita dalam sorga, kita bisa melihat mata dengan muka. Saat ini gak bisa. Kita hanya melihat dengan apa sih? Dengan pengalamannya. Kita bisa merasakan. Oh iya, saya sakit di dalam Tuhan. Saya lupa ini. Sudah belajar tapi ujian saya lupa. Apa ya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Oh ini jawabannya. Di tulisan benar. Itu pertolongan Tuhan. Pengalaman-pengalaman kecil sampai pengalaman-pengalaman yang besar. Yuk kita belajar. Hidup dari pengalaman kepada pengalaman dengan Tuhan. Yang ketiga, yang telah kami pandang. Bahasa Yunani-nya theomai. Beda ya. Kalau tadi yang telah kami lihat, yang ini yang telah kami pandang, theomai. Pada poin ini yang telah kami pandang, pada poin ini lebih mengarah kepada perkara-perkara rohani. Mulai dari cara berpikir Kristus, karakter Kristus, perkataan Kristus, perasaan Kristus, perbuatan Kristus. Kita pun juga bisa memandang hal-hal tersebut melalui firman Tuhan. Ini loh, semua ini loh. Kita bisa berpikir, berkata, bertindak, berperasaan seperti Kristus. Filipi 2:6, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Inggris, meniru Tuhan, imitator. Jadi theoma itu apa yang kami pandang, itu pandang apa? Perkara rohani, perkataannya, perasaannya, pikirannya, tindakannya. Tapi kalau dalam yang tadi apa yang telah kami pandang, apa yang kami lihat, itu benar-benar penglihatan secara fisik putra manusia Yesus. Tapi kalau kita melihat dari apa? Dari pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Kalau kami pandang, kita pandang apa? Kita pandang firman Tuhan. Kita bisa melihat, oh pikiran Kristus seperti ini toh. Oh kata-kata Kristus seperti ini toh. Oh tindakan Kristus seperti ini toh. Oh perasaan Kristus seperti ini toh. Dan kita lakukan itu, kita praktekkan itu. Ini ya bedanya apa yang kami lihat, apa yang kami pandang. Yang keempat, yang telah kami jamah dengan tangan kami. Rasul Yohanes ada kontak fisik dengan Tuhan Yesus saat bentuk putra manusia. Memang kita gak mengalami kontak fisik dengan Tuhan Yesus sekarang ini. Tapi kita mengalami kontak secara rohani. Ada suatu keyakinan dalam perasaan hati kita bahwa Tuhan Yesus itu ada. Roh Kudus akan memberi keyakinan itu. Roma 9 ayat 1, 1 Korintus 12 ayat 3. Itu saudara, Roh Kudus memberi keyakinan itu. Dan keyakinan itu bisa tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia tetap bekerja dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah tidak pernah berubah. Itu satu keyakinan itu saudara. Iya, yakin saya. Yesus Kristus itu adalah Allah yang juru selamat saya saudara. Nah ini. Itu gak pernah berubah. Secara rohani kita bisa menjamah Tuhan, yaitu melalui perbuatan-perbuatan kita yang sesuai firman Tuhan. Matius 25 ayat 35-40. Kalau kamu melakukan sesuatu dari orang yang ini, kamu seperti melakukan kepada saya. Jadi apa yang kita lakukan pada orang lain seperti berbuat baik dalam tanda kutip ya, melakukan untuk Tuhan. Matius 25 ayat 35-40. Sehingga kita bisa dengan yakin menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita yang bisa kita jamah secara rohani. Kita bisa begitu dekat
dekat dalam hidup kita. Seperti seorang sahabat, seperti seorang orang tua yang sangat kita kasih, sangat begitu dekat. Bisa diajak bicara loh dalam doa, bisa diajak curhat, bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol, bincang-bincang. Ini loh saudara arti yang telah kami jamah dengan tangan kami. Dengan perbuatan-perbuatan kami yang dekat dengan Tuhan itu perasaan sangat-sangat dekat. Saudaraku. Oleh karena itu setiap kali kita bisa tanya-tanya dengan Tuhan tentang segala sesuatu sehingga menghasilkan kemenangan demi kemenangan. 2 Korintus 2:14. Apa-apa, tanya-tanya Tuhan. Tanya-tanya Tuhan, belajar firman sehingga kita tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu aktif, Tuhan itu bergerak dalam hidup kita, saudara. Ini ya, bagian poin yang terakhir ya, yaitu tentang firman dari hal yang hidup, atau bisa dikatakan sebagai firman kehidupan. Bahasa Yunaninya firman itu adalah logos. Inilah firman yang memberi hidup yang kekal bagi manusia yang percaya. Hal ini tidak hanya bicara tentang firman tentang kehidupan yang kekal, tapi juga tentang kehidupan yang ada saat ini, yaitu saat kita masih hidup. Tentang kehidupan kekal akan dibahas dalam ayat yang kedua. Firman kehidupan untuk hidup dalam dunia akan membuat kita bisa menggenggam masa depan yang penuh harapan dan untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11:36. Kita bisa bercahaya dalam hidup dalam dunia ini. Filipi 2:15. Dunia sekarang mengenal istilah dunia dalam genggaman. Kenapa? Karena meningkatnya teknologi informasi, tetapi tidak pernah ada yang mampu mengatakan masa depan dalam genggaman. Ada yang mampu? Tidak ada yang mampu. Selalu dikatakan mudah-mudahan masa depanmu baik karena kamu sudah sekolah sampai tinggi gitu loh. Apakah sekolah S3 itu menjamin masa depan yang baik? Tidak menjamin, tapi semoga sekolah S3 itu baik, tapi nggak bisa memastikan menggenggam masa depan yang indah. Selalu dikatakan mudah-mudahan dengan sekolah tinggi bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Hal ini memang wajar karena dunia tidak ada yang tahu masa depan. Dunia nggak bisa memastikan masa depan, nggak ada yang memastikan masa depan cerah dengan bertindak sesuatu dalam dunia ini, nggak bisa. Tetapi ada satu hal yang bisa menjawab keraguan tersebut. Itulah firman Tuhan, firman dari hal yang hidup, firman tentang kehidupan. Orang-orang beriman ini yang belajar firman kehidupan ini bisa menggenggam masa depan yang penuh harapan, bisa memastikan masa depan yang penuh harapan, masa depan cerah. Yeremia 29:11. Kenapa? Karena teknologi bara ada dalam genggaman kita. Teknologi mencipta, firman Tuhan ini menciptakan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh harapan tidak hanya mencakup dalam dunia ini saja, tapi masa depan yang melebihi dalam dunia ini, yaitu dalam sorga. Itu dalam Mazmur 37:25, Efesus 1:3, Efesus 2:6. Orang yang memiliki firman Tuhan yaitu Yesus itu sendiri, tetapi hanya untuk perkara-perkara dalam dunia ini saja, maka itu adalah orang yang paling malang dalam muka dunia ini. 1 Korintus 15:19. Meskipun demikian, apapun yang diperlukan dalam dunia ini akan ditambahkan kok bagi orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Matius 6:33. Nah, sebaliknya, orang yang hanya memikirkan rohani tanpa ada tanggung jawab jasmani, maka ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Misalnya apa? Malas. Akhirnya jadi batu sontohan. Aku mau baca Alkitab aja, nggak mau kerja. Orang nggak kerja nggak bisa makan. 1 Tesalonika 3 ayat 10 ya. Itu. Malas saudaraku. Orang yang meremehkan firman Tuhan itu akan menanggung akibatnya. Jadi jangan baca firman Tuhan separuh-separuh, tapi utuh. Firman tentang kehidupan ayat 1 ini tentang hidup dalam dunia ini. Belajar, bertanggung jawab dalam dunia ini, belajar firman Tuhan sehingga tahu bagaimana bersikap, bertindak, berkata, berpikir, perasaan dalam dunia ini. Tidak jadi batu sontohan, saudaraku. Ini saudaraku, beberapa orang membunuh firman dalam tanda kutip. Dia nggak mau belajar firman, tapi orang-orang yang membunuh firman itu akan terkutuk. Itu akan terkutuk. Matius 27 ayat 22 dan 24. Orang yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya,
Amsal 13 ayat 13. Pada akhirnya orang yang meremehkan firman akan menyesal tetapi terlambat. Amsal 5 ayat 7 sampai 13. Selain itu, firman diremehkan itu akan menjadi hakim pada akhirnya. Yohanes 12 ayat 48. Sehingga tidak ada orang yang berani mengatakan Tuhan tidak adil kok. Tuhan tidak tahu, nggak pernah memberitahukan. Oh, siapa bilang nggak beritahu? Baca Alkitab dong. Kalau kan baca Alkitab, mama kan tahu tindakan yang tepat dalam dunia ini, perkataan yang tepat dalam dunia ini, pikiran yang tepat dalam dunia ini, perasaan yang tepat dalam dunia ini. Oleh karena itu, firman Tuhan itu menentukan arah masa depan orang-orang beriman dalam dunia ini. Memang kita tidak boleh hanya memikirkan perkara dunia ini. Maka dari itu ada ayat 2 tentang perkara kekal. Tapi ayat 1 saya mengerucut. Kita harus memikirkan dunia ini. Berpikir, berkata, bertindak seperti Kristus. Bertanggung jawab, rajin belajar, rajin bekerja, jujur, disiplin, mengasihi, taat orang tua. Harus, saudaraku. Itu dalam kehidupan dunia ini menjadi seperti Kristus. Ini ayat yang pertama, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.